Halo semuanya, perkenalkan kami dari PER 18 akan mempresentasikan hasil codingan kami tentang T05 Structure. Pada sesi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi struktur. Pertama-tama perkenalkan, saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015 dan PER saya Dolo Butar-Butar dengan NIM 12S2209. Nah, di sini taks yang pertama ini mendapatkan skor yaitu 100 poin. Saya akan membacakannya. Uco mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Kelemahan Uco yang paling menghambat adalah dalam pembendaharaan kosakata yaitu vocabulary. Uco mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kamus dictionary. Uco selanjutnya ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang di masa mendatang dapat juga digunakan oleh teman-temannya. Sebagai awal mula pengembangan, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkannya, yaitu yang pertama, mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang diproses oleh solusi. Yang pertama, baris perintah register digunakan untuk menambah sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata, kata dalam bahasa Inggris, dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Baris perintah find itu digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi yang berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan baris perintah yang DEX digunakan untuk mengakhiri solusi. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan struktur dan enumeration. Ucok akan mengerjakan proyek ini dengan sahabatnya yaitu Butet. Solution desainnya yaitu Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah struktur. Limitationnya sebagai permulaan, diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register. Kata baru tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Di inputnya, solusi akan secara terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah, yaitu yang pertama, baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi, kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Baris perintah find digunakan untuk mencari, ini sama seperti yang di atas ini. Langsung kita ke outputnya. Solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat melakukan pencarian kata. Pada saat melaksanakan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak memberikan keluaran apapun. Satu baris keluaran terdiri dari 3 segmen, yaitu kata dalam bahasa Inggris. Arti kata itu yang diseparasi dengan simbol tagar. Nah, ini ada example 1 dan example 2. Codingannya yang kami buat di T05 yang satu ini akan dijelaskan oleh peer saya, yaitu Dolo. Oke, baiklah. Pada ini kami header di mana header pertama pasti fungsi-fungsi pada tipe data string. Kemudian kami memberikan 3 define. Yang pertama itu ada max words dengan ukurannya itu 5. Max word length itu panjang dari katanya itu 20. Ukuran panjang dari katanya 20.
kemudian ukuran dari panjang meaningnya atau arti ada berapa sesuai yang kita pada kita. Permulaan diasumsikan bahwa kamus paling banyak menyimpan 5 kata. Dengan maksud panjang dari sebuah kata adalah 20, itu tadi max word length-nya. Terus yang panjang teks untuk arti itu tadi max meaning length. Ya, max meaning length. Sebanyak 80. Kemudian kami melakukan type def, memasukkan sebuah struct dengan komponen-komponen yang ada di bawah ini, yaitu variabelnya ada word dengan tipe data char dengan indeks dari si max word length-nya ini ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena sesuai dengan yang diminta pada readme itu akan meminta secara terus-menerus. Nah, jika dia meminta secara kontinu, maka perlu adanya penambahan indeks dari masing-masing variabelnya. Kemudian variabel yang kedua itu ada meaning dengan tipe data char juga dengan indeks max meaning yang di atas ini ditambah dengan 1, sama seperti yang di Word, dia akan continue sehingga perlu ditambah 1. Nah, itu adalah struct untuk si variabel word-nya. Nah, kemudian kami menginisialisasikan struct lagi dengan komponen-komponen seperti di bawah ini. Ada itu untuk si word-nya tadi, kita harus menuliskan nama struct-nya di dalam bagian dari si struct itu. Jadi si struct word komponennya itu atau variabelnya itu ada words dengan indeksnya max words. Max words ini sama seperti ini dengan nilainya itu 5, ukurannya 5. Kemudian ada komponen kedua dengan tipe data integer yaitu count. Nah, ini semua merupakan bagian dari struct-nya dictionary. Nah, ini merupakan struct dalam struct di mana ada word, struct word. Ini semua dimasukkan ke dalam struct dari merupakan bagian dari si struct dictionary-nya. Kemudian kita melakukan void untuk membalikkan nilai ke awal atau nilai kosong untuk si print word dengan si word-nya ini senilai dengan si w. Kemudian kami menginisialisasikan printf dengan dua tipe data string pada new line dengan variabel itu w.word, di mana word ini dimasukkan dalam w, kemudian ada w.meaning, di mana meaningnya ini dimasukkan ke dalam nilainya si w. Kemudian pada line berikutnya kami melakukan void lagi untuk register word. Nah, ini seperti yang diminta di readme, kan ada dibilang baris perintah register digunakan untuk menambah sebuah informasi kata baru. Jadi pada line ini nantinya akan diminta suatu kata baru apabila memenuhi kriteria pada branching, di mana nilai dari si hitung yang ada di sini yang sudah dideklar di awal ini akan harus sama dengan si max words. Si max word-nya itu ada nilainya 5. Nah, jika sama dia akan mereturn sebuah kata baru. Nah, di sini ada kami buat dari si bagian struct-nya si word akan ada nanti new word atau kata barunya dengan inisialisasi dari satu tipe data string dan satu tipe data kosong pada new line dengan variabelnya ada new word dot word, di mana nilai dari word akan dimasukkan ke new word. Kemudian ada new word dot meaning, di mana nilai dari si meaning ini akan dioper ke si new word. Kemudian kami melakukan loopingan menggunakan for apabila integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil, lebih kecil dari si dict. Kemudian di decrement akan lebih besar dari si count i di increment 2 kali ke kanan. Kemudian kami membuat suatu branching dengan fungsi string yaitu str
CMP ini untuk membandingkan variabel-variabel bertipe data string. Nah, di mana yang dibandingkan itu ada si dict dengan indeks i, eh, apa ya, menerima operan dari word dengan variabel yang lainnya itu new word. Nah, yang kedua variabel ini nantinya akan di compare sama dengan 0. Setelah itu jika sudah memenuhi persyaratan ini akan di printf word already exists pada new line. Kemudian kami melakukan assignment lagi di lebih increment dari si dik akan lebih besar dari si word, berindekskan dik lebih besar dari si word apabila si countnya di increment sebanyak 2 kali. Maka assignment ini akan sama dengan new word. Kemudian kami melakukan void di mana find word ini sama dengan yang diminta di sini ya. Ada find, baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Akan diikuti oleh satu baris masukkan lagi berupa kata. Nah, di sini kayak masukannya itu find word. Nah, karena akan diikuti kata, maka si find word-nya ini akan mencari dari si dictionary dict-nya ini. Nah, jadi dari apa? Dari structure yang di atas, nah, structure yang ini akan dicari sebuah kata yang diminta pada perintah find word-nya. Kemudian komponen berikutnya itu ada query. Query ini untuk mengambil suatu data dari penyimpanan yang sudah disediakan, baik itu berupa database atau yang lainnya, menggunakan tipe data char dengan indeks maxword n plus 1. Maxword n plus 1 itu sama seperti yang di assignkan untuk meaningnya. Seperti ini. Nah, kemudian kami menginisialisasikan scanf dengan tipe data string untuk si query-nya. Kemudian kita melakukan loopingan dengan syarat itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari dik.count, i-nya di increment sebanyak 2 kali. Kemudian melakukan branching jika komparasi dari dua variabel ini, yaitu dictWord berindeks i dengan dot words berindeks i dot word lagi dengan si query. Nah, yang kedua variabel ini akan dibandingkan sama dengan 0, maka akan melakukan print word pada dik dot maaf tadi dengan dik dot words berindeks i, kemudian di return ke main function. Nah, ini ada fungsi berikutnya. Ini untuk komen. Nah, di sini kami menginisialisasikan dictionary dict sama dengan indeks 0, terus kemudian ada variabel hitung seperti data integer sama dengan 0. Kemudian melakukan loopingan jika satu merupakan komen ini variabel bertipe data char berindekskan 10, maka akan menginisialisasikan scanf dengan tipe data string untuk komen. Kemudian jika komparasi dari komen dan register sama dengan 0, maka akan meregister sebuah kata. Register di sini gunanya untuk menambahkan informasi kosakata baru. Di sini akan menambahkan informasi kosakata baru dengan alamat sidik dan alamatnya situng. Nah, jika false atau bisa kita katakan else if, jika perbandingan dari comment dan find sama dengan 0, maka akan mencari kata dari si dict-nya tadi. Kemudian yang berikutnya, persyaratan berikutnya, perbandingan antara si comment dan si triple dash. Triple dash di sini gunanya untuk mengakhiri solusi. Jadi apabila komparasinya ini sama dengan 0,
maka akan di break dan case-nya akan ditutup atau flow-nya akan selesai. Baik, di sini kami akan mencoba merankan hasil dari codingan kami. Kita pilih command prompt, lalu kita ke make file. Kami masukkan inputannya yang example yang kedua, yaitu find back register. Aduh. Nah, hasil outputnya sesuai dengan yang diminta pada readme-nya. Mungkin ini saja yang bisa kami presentasikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.